Kalau ada satu hari yang dianggap sebagai hari besar, yang dianggap begitu penting dan bernilai, yang dirayakan semua agama, semua bangsa, maka hari raya itu namanya Old and New. Demi hari itu orang bisa membelanjakan uang berapapun. Dari biaya pesta kembang api, mengundang artis, mempersiapkan hotel, dan lain sebagainya. Dan pada umumnya orang tidak mau melewatkan menit, detik yang berharga ketika meninggalkan hitungan tahun, bulan, hari yang lama masuk ke hari, bulan, dan tahun yang baru. Sadarkah saudara bahwa tanggal 31 Desember seperti yang membuat banyak orang kurang tidur hari ini, semalam, itu tidak beda dengan hari sebelumnya. Sama dengan nanti malam. Tidak ada kekuatan, tidak ada berkah-berkah khususnya. Itu hanya penanggalan yang dibuat manusia dan menjadi tradisi. Pada umumnya saudara, mendekati tahun baru, apalagi saudara, hari terakhir seperti semalam orang make a wish, membuat satu harapan dalam bentuk lampion yang diterbangkan, balon yang dilepas, kembang api, dan lain sebagainya. Padahal harapan itu hanya mencengkram orang beberapa saat, bisa beberapa jam, paling lama beberapa hari. Atau jangan-jangan setelah mengucapkan dia lupa apa yang dicanangkan. Apalagi sudah hitungan bulan. Dan apa yang diharapkan tidak terwujud. Maka semua lenyap tanpa bekas. Dari presenter, pembawa acara, pejabat, sampai rohaniwan. Semua make a wish. Ada doa massal menyambut tahun 2016. Kan begitu? Iya. Dunia tidak membaik, saudaraku. Nah, kalau secara individu, orang mulai punya make a wish. Tahun depan lebih sehat. Rezeki lebih baik, karir maju, bisnis penuh rahmat. Satu kata ini yang Bapak Ibu tidak boleh lupa. Apa ini? Tatanan. Ada tatanan. Berharap tahun depan sehat, ya, lebih sehat tahun depan, make a wish, lebih sehat. Kalau pola hidupmu, pola makanmu buruk, tahun depan kamu akan menuai. Tahun 2016, tahun masuk rumah sakit, tahun operasi. Kamu sudah menimbun lemak, flek-fleks di dalam darahmu. Tahun depan tahun menuai.
Ada yang bisnis tapi tidak memperhatikan usahanya. Lebih banyak jalan-jalan, punya hobi dan lain-lain. Memang lancar. Hutang sebenarnya banyak, tapi uang orang yang diputar. Tunggu 2016, tahun ambruk. Tahun bankrupt. Sebenarnya enggak usah make a wish untuk masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Enggak perlu. Ada tatanan. Harapan tidak bisa merubah keadaan. Harapan tidak punya kuasa sama sekali merubah nasib. Yang bisa merubah nasib dan takdirmu adalah dirimu sendiri dengan usaha yang nyata dan konkret. Makanya orang Kristen tidak perlu bikin doa menyongsong tahun 2016. Kalau kita bikin acara semacam itu, saya isi dengan khotbah. Kamu pantas enggak menjadi orang yang dilindungi Tuhan? Itu maksudnya. Jadi doanya doa pertobatan, bukan doa untuk tahun depan supaya Tuhan berkati, supaya lancar. Ingat, Tuhan kita bukan Tuhan yang bisa disuap. Tuhan yang punya tatanan. Tuhan diatur oleh dirinya sendiri, dan di dalam dirinya ada tatanan, dan tatanan yang sama juga dikenakan dalam hidup manusia. Yang benar kita belajar tatanan itu dan tunduk pada tatanan itu. Beri tepuk tangan, saudara. Kadang-kadang kalau kita pergi wisata ada tempat-tempat tertentu, kita disuruh lempar uang kecil, make a wish. Ada kan? Di Roma misalnya, ada itu tempat air mancur itu kita lempar, make a wish. Itu orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah yang benar. Allah yang benar bukan Allah yang bisa disuap. Allah yang benar adalah Allah yang punya tatanan, dan diatur tatanan itu, dan masing-masing kita harus tunduk juga pada tatanan yang Allah kenakan, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, bagi manusia ciptaannya, saudaraku. Maka belajar siapa Allah kita dan bagaimana tatanannya. Ini sekarang para rohaniwan ikut-ikutan. Setiap tahun baru lalu membuat produk. Tahun depan tahun berkat, tahun kelimpahan. Apa sih? Ngerti nggak Alkitab bahwa dunia makin memburuk? Kalau tidak sesuai Alkitab, kira-kira itu apa? Tuhan bukan, dari Tuhan bukan itu. Jemaat yang mau saja tahun depan, tahun semua karir akan diberkati, semua naik jabatan. Yang kepala bagian akan naik jadi direktur, yang kepala gudang naik gudang, di atas gudang. Kemarin jadi kepala gudang, kamu tidak setia kepada atasanmu, kamu mencuri barang gudang, kamu jual, lalu make a wish. Tuhan mana yang akan memberkati kamu? Makanya ya Bapak Ibu, mungkin tahun depan kita tidak perlu sampai pagi tidak tidur, tidak perlu. Banyak orang tua nunggu anak pulang, nggak bisa tidur nyenyak. Kalau kemarin kita tidak tahu, tidak apa-apa, tahun depan tidak usah. Akhirnya ke gereja begini. Tolong yang dekat mata saya biar kelihatan. Jadi seperti lampu pohon terang. Kalau sebelumnya saya khotbah soal happy birthday, eudaimonisme, anak-anak muda dengar ya. Mungkin kamu nggak suka om ngomong, nggak pakai sweet 17 ya. Kalau sweet 17 harus upacara khusus, acara khusus. Dulu betul kita sama-sama nggak tahu, tapi ke depan kita semua berubah. Saya kan termasuk juga nggak tahu. Hal yang nggak perlu nanti ke depan udah nggak perlu. Jadi kalau old and new nggak usahlah kita sampai harus pagi
Kalau tutup tahun mengucap syukur, ya bolehlah kita gunakan kesempatan berbakti. Ya, kemarin saja khotbahnya enggak tutup tahun, khotbah misbah Tuhan. Mau punya misbah, cirinya satu, enggak punya keinginan, tidak punya kesenangan, tidak punya andalan, tidak punya kepentingan. Baru misbah hidupmu bagus. Enggak punya kesenangan, kehendak Tuhan saja yang dilakukan. Enggak punya kesenangan, enggak punya keinginan, kehendak Tuhan saja yang dilakukan. Tidak punya kesenangan, diri Tuhan itulah kebahagiaan kita. Tidak punya andalan, kekuatannya itu andalan kita. 4, tidak punya, lupa jadinya. Tidak punya apa yang terakhir? Kepentingan, rencana Allah yang harus dipenuhi. Amin saudara. Kan orang bilang, ini khotbah tutup tahun, tutupnya mana? Tutup panci itu di rumah sana. Nggak perlu pakai tutup-tutup, orang kita satu hari sama dengan hari yang lain. Nyatanya hari ini Pak kita bikin. Loh, ini libur, kenapa nggak kita manfaatkan? Saya sudah dari tanggal 24, 25, 26, khotbah terus. Bayangkan, kayak ngejar setoran. Tapi kalau selama masih ada kesempatan, kenapa tidak digunakan? Kembali sekarang soal tadi old and new. Sebenarnya apa sih harapan itu? Bukan tidak boleh. Kalau mengenai pemenuhan kebutuhan jasmani, mengenai makanan, minuman, dan hal-hal duniawi, tatanannya sudah ada. Amin. Tatanan, katakan. Dan harus diingat terus ya, tatanan yang kamu tabur, kamu tuai, itu harus diingat terus. Kita punya pengharapan Pak, tapi harapan itu harus dikembangkan sampai meledak, diledakkan, dan dibaharui atau diupdate. Bukan tiap old and new, tapi setiap hari. Supaya menyatu dengan diri kita. Apa itu? Roma 8:17. Yuk kita baca Roma 8 ayat yang ke-17. Silahkan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu harus punya waktu ketemu Tuhan. Harus setiap hari punya pengalaman. Sampai Bapak Ibu mendapatkan satu kesimpulan bahwa Allah kita itu mendahsyatkan. Mungkin kata lain untuk menggugah, mengerikan. Selama ini pemahaman banyak orang itu tidak tepat. Yang digambarkan itu Tuhan yang bawa cempe, anak kambing. Lalu Tuhan gembala yang baik. Benar, tapi jangan lupa Dia Raja. Dan di atasnya ada Allah Bapa yang mengerikan atau mendahsyatkan. Dan kita menjadi anak-anaknya. Coba baca ulang ayat 17. Dan jika kita adalah anak, jika kita adalah anak-anak Allah maksudnya, terus maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Ya, anak Allah bukan hanya sebutan, tetapi harus keberadaan jika anak Allah. Jika Bapak Ibu Saudaraku, di 1 Petrus 1:17 mengatakan, jika kamu memanggil Dia Bapa,
hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Kenapa harus ketakutan? Ayat sebelumnya, ayat 16. Firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau kamu memanggil Allah itu Bapa, kamu harus kudus seperti Dia kudus. Jika kita anak, kita ahli waris yang akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Dipermuliakan artinya dibuat berkeadaan mulia, dibuat berkeadaan agung, dibuat berkeadaan tak bercela, dibuat berkeadaan bahagia. Bapak, Ibu, Saudara, hidup ini tidak menjanjikan, Saudara. Kita kalau ke gereja ini kan semestinya adalah belajar bagaimana menjadi anak Allah. Bagaimana mengembangkan harapan itu sehingga menyatu dalam diri kita. Saya juga memaksakan diri untuk itu. Ya, walaupun saya pendeta bertahun-tahun juga tidak tenggelam dalam pengharapan semacam ini. Sampai kemudian memaksa diri. Sehingga itu menyatu menjadi bagian integral di dalam diri kita, saudaraku. Ayat berikutnya, 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, menyongsong tahun ini jangan berpikir soal tenang atau tidak tenang, yang didasarkan pada situasi ekonomi, politik, keamanan, ekosistem bumi, dan lain-lain. Dunia ini tidak menjanjikan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang hidup menyertai kita. Kita yang justru harus mengembangkan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Artinya, apapun dan bagaimanapun keadaan kita, kita bisa merasakan damai sejahtera Tuhan. Itu yang harus dikembangkan. Tuhan kebahagiaanku. Artinya, apapun keadaanku, aku bisa menikmati damai sejahtera. Itu yang diajarkan. Jadi gereja harus seakan-akan tidak peduli bagaimana situasi ekonomimu, situasi kesehatan dan rumah tanggamu. Seakan-akan, tapi yang penting bagaimana kamu mengenal Tuhan dan menikmati damai sejahteranya. Lalu gereja yang dewasa seakan-akan tidak melihat mujizat Allah, tapi yang diajarkan tanggung jawab. Sebab Allah punya tatanan. Dan dengan tanggung jawab itu Anda membuat mujizat. Jangan tidak bertanggung jawab tapi punya hal-hal besar. Ini menyalahi tatanan. Anda jaga pola makan, pola hidup yang baik sampai umur 90 tahun tidak sakit, meninggal pun dengan tubuh yang sehat, artinya tidak menyusahkan orang. Itu mujizat. Sembuh dari sakit umur 55, 62 mati, percuma. Mengerti, saudara? Tuhan tidak menggunakan cara-cara yang tidak dewasa loh bagi orang yang dewasa. Kita termasuk orang dewasa. Amin, saudara. Seakan-akan tidak peduli, walaupun itu memang bagian yang tidak terpisahkan. Tetapi itu harus dianggap sebagai hal yang tidak sukar kalau kita bertanggung jawab. Mau sehat, mau kaya, mau cukup, berjuang. Berjuang situ. Tetapi yang saudara harus tahu hari ini adalah mengenai hal-hal yang tidak bisa dimengerti orang pada umumnya. Yaitu kalau kamu menderita bersama-sama dengan dia. Jadi tadi saya sudah putus, ucapan saya potong, sekarang saya lanjutkan. Jangan persoalkan bagaimana keadaan ke depan. Persoalan ekonomi, kesehatan, banyak unpredictable yang tidak bisa diprediksi.
Yang penting hubungan kita dengan Tuhan benar. Kita belajar menikmati damai yang melampaui segala akal, yang tidak ditopang oleh masalah-masalah dunia dan fasilitasnya. Sementara kita belajar hidup benar, saudara akan menemukan tugas yang sangat khusus untuk masing-masing individu. Tugasmu menjaga keluarga besar, tugasmu menginjil, tugasmu cari uang untuk mendukung keuangan pelayanan. Macam-macam, temukan tugas itu. Itu bagian penderitaan yang walaupun akhirnya bukan menjadi penderitaan. Salib itu tidak menjadi berat karena Tuhan berkata, kuk yang kukenakan itu ringan. Seorang anak umur 12 tahun menggendong adiknya umur 9 tahun yang tidak bisa berdiri karena dua kakinya lumpuh, kecil, ngeplek. Tapi makan terus hingga badannya gemuk. Orang berkata, berat begitu, taruh. Nggak apa-apa om. Berat, enggak om. Coba om Bin. Begitu seorang pria angkat, berat begini. Enggak om, ringan. Bengong. Kenapa? Dia sayang adiknya. Jadi ringan. Kalau kita sayang Tuhan, jadi ringan saudaraku. Saudara harus bertumbuh sampai menjadi pengawal-pengawal kerajaan surga. Jangan hanya ngawal keluarga, ngawal hobi, ngawal kesenangan sendiri. Kawal pekerjaan Tuhan. Dan di sini saya tidak bisa bicara karena saudara harus mengalami dan menemukan di mana tempatmu untuk mengabdi. Dan jika saudara sungguh-sungguh mengalami penderitaan, di situ saudara baru tahu artinya pengharapan itu menjadi lebih kuat. Ada membayar harga pengiringan itu. Saudara bisa punya rumah, mobil bagus. Kalau ada family tidak bisa sekolah, kenapa tidak dikuliahkan? Itu nggak bisa sekolah, yaudah kerja sama gua dah. Kenapa nggak dikuliahkan? Wah Pak, kalau semua begini mati. Enggak semua. Masing-masing punya tugas. Banyak orang pelit-pelit. Dia nggak peduli keluarga besarnya. Ada yang nggak sekolah. Bisa jadi, maaf ya, jadi PSK. Kalau dia cantik, laku jual diri. Jual narkoba. Kenapa kita tidak menolong mereka? Harus berani mengambil bagian. Saudara harus menyisihkan uang untuk orang-orang yang susah. Tentu untuk pekerjaan Tuhan seperti ini dengan biaya yang begitu besar, saudara harus menyisihkan. Harus menyisihkan. Apa yang saya sampaikan ini tidak bisa dinilai pakai uang. Tidak bisa dibayar. Dan saya bersyukur kalau saya menjadi pendeta yang tidak mengambil uang perpuluhan. Supaya saya bicara dengan tegas. Tidak bermaksud nakut-nakutin orang ke neraka, tapi tulus supaya bisa membawa saudara ke surga. Cuman masalahnya berat. Kalau saya berkata, yuk kita ke Pattaya, wah di sana ada begini, Bogono. Anda punya bayangan Pattaya. Yuk kita ke Eropa Timur, Prah. Oh bagus, itu kotanya bagus, kota kuno. Rumah-rumahnya juga masih kuno-kuno, bagus-bagus terpelihara. People Parknya juga bagus. Kebayanglah sedikit. Tapi kalau saya bilang, yuk ke langit baru bumi baru. Pusing. Tapi sebenarnya saya cuma mau ngajak begitu. Ayo kita ke langit baru bumi baru. Maka harus ditopang dengan banyak pengertian mengenai apa itu hidup, apa itu dosa, apa itu kekekalan. Baru ada gambaran dan Anda ngerti. Makanya kalau orang gak tekun mendengar, pusing dia. Saya ingatkan nih saudara, makin tahun umur kita makin habis. Makin tahun kiamat makin dekat. Baik kiamat dunia ini maupun kiamat pribadi masing pribadi. Pribadi lepas pribadi kan punya kiamatnya. Itu pasti Pak. Seandainya kita tidak punya sakit, kita uang cukup, limpah, kaya, terhormat. 1000 tahun, tidak usah 70 tahun.
Tapi di ujung 1000 tahun tidak jelas nasibmu. Berani nggak kau menikmati hidup? Bahagiakah kita? Nggak bisa, nggak tenang. Apalagi cuma 70-80 tahun. Kenapa kita tidak mempersiapkan diri dengan baik? Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku ku memandang wajahmu. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Gak kebayar pakai duit khotbah ini. Nggak bisa dinilai. Ini petunjuk bagaimana membaca peta menemukan harta karun abadi. Jadi saudara jangan remehkan. Berpikirlah realistis. Realistis. Artinya kita pasti mati. Dan kita juga tidak tahu kapan itu. Anda diajak untuk menerima ini. Hanya harimu Tuhan, hanya harimu Tuhan, hanya harimu Tuhan, yang selalu ku nantikan. Semua harapanku, semua harapan ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajahmu, ku memandang wajahmu. Takkan ku harap lagi, amin, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Saudara nanti kalau tidak lama di ruang ICU sudah di ujung maut, sudah ngap-ngap baru tahu khotbah pendeta itu benar. Tapi kalau saudara hari ini melecehkan firman ini, you akan menyesal. Nuranimu harus dipakai. Ini nggak ada urusan duit, nggak ada urusan perpuluhan, nggak ada urusan uangnya. Ini urusan nyawamu. Tapi tidak tahu Anda berani tidak memilih ini. Ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Diselamatkan dalam pengharapan. Artinya mana keselamatan itu? Apa hasilnya? Jangan nunggu hari ini. Jangan melihat hari ini. Jangan Anda ukur dengan berkat hari ini. Ini kesalahan banyak pendeta mengukur keselamatan dengan berkat hari ini. Terus? Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Terus? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, memang hari ini tidak kelihatan.
Kita mah belum apa-apa, Pak. Dibanding dengan orang Kristen abad mula-mula. Selama 350 tahun mereka menderita. Masih eksis kekristenan. Dianiaya seakan-akan Tuhan tidak ada. Disiksa seakan-akan Tuhan tidak bela. Dibunuh semena-mena seakan-akan Tuhan tidak ada. Mereka berkata Yesus akan datang kembali. Mereka memiliki semangat eskatomania yang begitu kuat. Eskato itu menantikan dengan fanatik kedatangan Tuhan. Toh sampai mereka mati tercabik-cabik di Kolosium di Roma sana. Tidak ada gerakan yang nampak, yang nyata dari Tuhan membela mereka. Tetapi mereka tetap setia. Kita belum apa-apa. Diselamatkan dalam pengharapan. Justru orang Kristen yang benar harus terikat dengan pengharapan itu. Bukan ukuran dan bukti berkat jasmani sebagai ukuran keselamatan. Kalau dulu kita kan masih bodoh. Kalau kita menginjil kita berkata, Cik ke gereja Cik nanti laris lo tokonya gitu. Loh itu benar. Nanti Tuhan berkati le Cik kalau ke gereja. Kita menyesatkan. Kalau Cik mau diberkati Cik rajin that's it no more. Amin. Makanya tadi saya katakan maksa. Sampai pengharapan itu menyatu dalam jiwa kita. Tepuk tangan, haleluya. Saya kira ya dari pengalaman hidup, dari teropongan saya, banyak kita yang memang duniawi dan susah hatinya untuk memiliki pengharapan itu. Satu, mencintai dunia. Dua, tidak mau berkorban dan menderita untuk Tuhan. Belum sampai menjadi anggur yang tercurah atau yang terpecah. You gak berhak punya pengharapan itu. Dari hidupmu hari ini yang kotor, dari percintaan duniamu, dan tidak ada pembelaanmu kepada Tuhan, kamu gak berhak punya pengharapan. Yang pendeta susah, saudara, kalau lagi mimpin di peti mati, mau bilang dia masuk neraka gak bisa, mau bilang masuk surga kita bingung, saudaraku. Tapi kalau kita tahu, kita mesti ngomong, orang ini setia pada hari terakhirnya, itu bisa. Bapak Ibu, kita mau belajar hidup dalam pengharapan, amin. Diselamatkan dalam pengharapan, amin. Dalam pengharapan, tidak jelas bagi orang yang tidak jelas, abstrak bagi orang yang abstrak, tapi nyata bagi orang yang percaya dan berani ambil resiko. Aku pilih ini, aku pilih ini. Aku mengajak saudara begitu, saya juga maksa diri saya untuk itu. Nggak ada senangnya hidup ini. Maka tadi kan kalimat referennya kan, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Itu kita mesti berubah, kita mesti berubah. Katakan amin. Yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ini jangan sampai kau masuk neraka. Yang kelihatan eksklusif, hartamu tidak bisa menyelamatkan kamu. Ingat, kamu jangan belagu-belagu. Kalau saudara baru datang ke gereja ini lalu bingung, diam dulu dan banyak ngomong. Kamu tanya lagi sama temanmu, itu pendeta benar atau enggak? Diam aja dulu kamu. Kau belum tahu apa-apa kamu. Kamu kalau sering-sering baru kamu tahu. Amin. Alah pendeta semua sama saja. Mulutmu dan macam-macam ya. Enggak. Amin. Kita bukan menikahkan diri, kita frustasi saudaraku. Iya, dunia ini rusak begini. Kita juga rusak loh. You pikir kita rusak? Saya pun juga rusak. Baru-baru aja jadi benar. Kita mau berubah. Coba ayat 1 dibaca. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Amin. Suatu tempat kediaman yang kekal,
yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ambil resiko, berani percaya, dan investasikan hidupmu untuk itu dengan cara hidup benar. Temukan tugas hidupmu di bumi ini apa. Mungkin hanya mengawal orang tua. Kawal. Ada orang berkata, Pak, koko saya kaya, cici saya kaya. Tapi kalau mama sakit, saya mesti yang ngurus. Saya mesti gesek kartu. Lakukan itu. Jangan kamu marah kepada orang jahat. Apalagi itu mama kamu. Kamu ingat gak waktu kamu diceboki? Mama gak tidur 2 malam 3 malam karena kamu panas tinggi terus. Bisa bayar apa? Justru kalau perlu kamu yang ambil bagian semua. Jangan kamu jadi anak yang puhau. Tidak hormat orang tua. Itu pelayanan. Amin. Itu penderitaan. Itu belum kalau orang lain, saudaraku. Waduh, saudara, kita sering juga, aduh capek Tuhan ngurus banyak orang. Tapi kita mikir pengharapan ke depan. Coba ayat yang ke-7 sekarang. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Hidup karena percaya. Ini konteksnya mengenai ini loh. Kemah yang dibongkar. Amin. Konteksnya mengenai hidup setelah kematian. Kalau kemah kami dibongkar, Allah menyediakan kemah abadi itu. Kalau kita mati boleh bangkit. Nggak usah di surga. Bangkit di Jakarta aja mau. Apalagi begitu melek, saudaraku. Kemuliaan Tuhan luar biasa, saudaraku. Itu yang kita nantikan. Saya ngajak, ayo. Ayo. Kalau saya tanya, kamu gak suka, apa alasanmu? Percaya gak? Percaya juga sih. Terus, tapi apa? Tuh lihat, ikatan dunia. Nah kalau saya mata duitan, ya lu makan duit gua. Bisa aja lu ngomong gua. Bisa aja ngomong gitu, nakut-nakutin gua kan. Masuk neraka, biar gua datang ke gereja lu lalu kasih kolekta kan. Kalau ada yang awas. Dan macam-macam. Amin. Tolong, sekasihan jiwamu. Kamu sombong, kasihan jiwamu. Tolong, kasihan jiwamu. Abadi jiwamu. Kecuali kamu anjing kampung. Ini istilah kita kemarin-kemarin, anjing kampung melulu tuh. Anjing korengan itu. Itu ditimpuk suka-suka deh. Kita bahkan lebih dari anjing mahal. Kita manusia yang abadi. Yang bisa jadi anak Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Ayo, amin. Ayo. Nggak kebeli. Amin. Saudara akan betah di sini. Minggu depan akan datang lagi. Anda akan cari yang begini. Sampai nggak bisa dengar khotbah yang lain. Emang begitu. Oh, tapi khotbahnya Pak Era sama saja. Oh sama. Saya harus sama. 3 nih. 1 hidup suci, tidak bercela, tidak bercacat. 2 langit baru. 3 hidup bertanggung jawab. Pokoknya ke situ aja. Nggak kemana-mana. Kalau mau yang lain, yuk cari motivator. Banyak temanya sono. Ayat 7 dibaca lengkap dari awal. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ini standar. Not by sight, but by faith. Not by sight, but by faith. Bukan dengan penglihatan, tapi dengan iman. Emang gak jelas. Makanya di sini Anda diajar nyanyi begini. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti
Abraham sahabatmu sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Kalau hanya gagal studi, gagal karir, gagal berumah tangga, belumlah kegagalan. Jangan tenggelam dalam kegagalan itu. Jangan mikir nasib, enggak. Justru keadaan itu membuat saudara lebih mudah. Saya bawa ke surga. Jangan ratapi. Kita harus mental bangsawan. Sebesar apapun masalah kita. Jangan bawa kepada kepahitan. Pahit kepada orang yang mengkhianati kita. Pahit kepada orang yang buat kita menjadi seperti hari ini. Ampuni. Aku tidak berhak untuk menuntut mereka. Kembalikan semua ke Tuhan. Amin. Sekarang saudara harus belajar ini. Kita tidak mengerti, tapi kita percaya. Dan seiring perjalanan waktu kita mengalami Tuhan yang hidup, menghayati Tuhan yang mendahsyatkan, yang mengerikan. Dan aku boleh menjadi anaknya. Luar biasa. Kita duduk di mobil, ada sopir sebelah kanan kita, kita lihat langit. Lagu ini tercipta. Saudaraku, sungguh, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku takin yang kau sediakan sempurna. Anda harus berubah. Harus berubah. Nggak usah make a wish dengan masalah-masalah dunia dan kebutuhan fana dunia ini. Karena Allah pasti memenuhi kita kalau kita tanggung jawab. Dan kalau kita jadi anak Allah, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di dalamnya termasuk rajin bekerja, giat, jujur, mengasihi sesama, melindungi sesama. Allah akan pelihara kita. Allah akan proteksi kita. Bukan hanya kita, tapi orang-orang yang kita kasihi juga akan dilindungi Tuhan, saudaraku. Haleluya! Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan, saudaraku. Dia bukan Allah mati, dia Allah hidup. Berubahlah, saudaraku. Pindahkan hatimu ke dalam kerajaan surga. Pastikan bahwa ketika engkau menutup mata, ada tangan kuat yang baik, tangan kuat yang penuh kasih yang menyambutmu masuk ke dalam kerajaannya, bukan tangan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Amin.